Hajimemashite, watashi tachi wa Jakarta dai Yakuju Kokono Sannensei desu. Watashi no namae wa Atika desu. Watashi no shunbi wa Otoro desu. Watashi wa 18 歳です。私の名前はナミスです。私の趣味はサッカーです。私は18歳です。私の名前はナニカです。私の趣味はアイススケートです。私は17歳です。よろしくお願いします。Berjalan kaki merupakan salah satu aktivitas fisik paling sederhana, namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Aktivitas ini tidak hanya membantu meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga membentuk pola hidup disiplin, mandiri, dan peduli lingkungan. Menurut World Health Organization, berjalan kaki termasuk aktivitas fisik intensitas ringan hingga sedang yang sangat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung, pernapasan, dan metabolisme tubuh. Sumbernya itu ada oleh WHO atau World Health Organization. Di Jepang, berjalan kaki ke sekolah sudah menjadi kebiasaan yang kuat karena budaya kemandirian atau jiritsu dan kedisiplinan waktu atau jikan o mamoru yang ditanamkan sejak kecil. Penelitian dari City Planning Institute of Japan tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 80% anak SD di Jepang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dan hampir 70% pulang sekolah dengan cara yang sama. Studi lain dari Sasayama DKK juga menemukan bahwa aktivitas berjalan kaki ini menyumbang hampir setengah dari total dan aktivitas fisik harian anak-anak Jepang. Kebiasaan ini terbentuk karena lingkungannya sangat mendukung. Contohnya itu ada trotoar rapi, jalur khusus anak sekolah, serta relawan yang menjaga penyeberangan setiap pagi. Pemerintah Jepang juga sudah lama menerapkan kebijakan yang mendorong warganya banyak berjalan kaki, termasuk pengaturan kawasan sekolah, pembatasan kendaraan pribadi di sekitar sekolah, dan pembangunan sekolah dalam jarak yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Semua ini membuat budaya jalan kaki sangat melekat dan juga berdampak baik pada lingkungan karena mengurangi polusi dan penggunaan kendaraan. Sumbernya itu ada dari J-Stage atau Japan Society of Civil Engineers dan City Planning Institute of Japan tahun 2023-2024. Sekarang kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan berjalan kaki ke sekolah di sekolah Jepang, terutama untuk anak SD di Jepang. Yang pertama adalah persentase anak SD yang berjalan kakinya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa berjalan kaki sudah menjadi kebiasaan nasional dan didukung oleh budaya serta sistem di sekolah. Yang kedua adalah lingkungan dan rute sekolah aman serta terorganisasi. Di Jepang tersedia jalur khusus siswa yang disebut dengan Sugakuro, yaitu dan juga memiliki trotoar yang rapi serta relawan yang membantu untuk menyeberang. Yang ketiga adalah budaya kemandirian anak sangat kuat, sehingga anak-anak dibiasakan untuk pergi ke sekolah secara sendiri ataupun berkelompok tanpa diantar oleh orang tua. Yang keempat, jarak sekolah dirancang agar bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Banyak sekolah memang dibangun dekat dengan area permukiman supaya anak dapat berjalan kaki secara aman. Nah, sekarang kekurangannya nih. Yang pertama, kekurangan berjalan kaki ke sekolah di Jepang itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seringkali menyulitkan anak-anak untuk berjalan kaki. Ketika turun salju, hujan lebat, ataupun angin kuat, hal itu bisa menghambat perjalanan anak ke sekolah. Yang kedua adalah sebagian anak tetap menempuh jarak yang cukup jauh. Gak semua daerah punya sekolah dengan jarak yang dekat dengan rumah. Jadi beberapa daerah memang ada sekolah yang lumayan cukup jauh. Yang ketiga, ada risiko kecelakaan tetap ada di beberapa titik jalan. Walaupun aman, beberapa area tanpa relawan atau dengan lalu lintas padat biasanya berbahaya, seperti di pusat kota. Yang keempat adalah orang tua masih memiliki kekhawatiran soal keamanan anak. Kekhawatiran tentang perjalanan anak sendiri tetap muncul terutama di kota-kota besar. Nah, sekarang kita bakalan bahas budaya berjalan kaki di Indonesia. Anak SD di Indonesia itu punya kebiasaan jalan kaki yang jauh lebih rendah dibandingkan di sekolah-sekolah Jepang. Mereka biasanya itu diantar oleh orang tuanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, aktivitas ini terutama terjadi di kota besar dan berlangsung setiap harinya. Namun, hanya sekitar 20% anak yang menggunakan transportasi aktif seperti berjalan kaki ataupun bersepeda. Banyak anak yang tidak berjalan kaki karena faktor lingkungan seperti trotoar yang belum merata, kondisi lalu lintas yang padat ataupun macet, serta jarak rumah yang ke sekolah yang lumayan cukup jauh. Menurut laporan ITDP, Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar siswanya itu masih bergantung pada motor ataupun mobil pribadi, sehingga budaya berjalan kaki belum terbentuk kuat.
Pemerintah Indonesia sudah mulai mendorong kota yang lebih ramah pejalan kaki melalui pembangunan trotoar dan kampanye seperti Merdeka Pejalan Kaki. Tetapi, implementasinya belum merata di seluruh daerah, terutama di daerah-daerah pedalaman. Hal ini menyebabkan pejalan kaki belum menjadi pilihan utama dan penggunaan kendaraan yang tinggi juga berdampak pada tingkat polusi udara di kota-kota besar. Setelah melihat gambaran umum kebiasaan berjalan kaki di Indonesia, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat diperhatikan. Di antaranya, kelebihannya yang pertama adalah orang tua terlibat langsung memastikan keamanan anak. Yang kedua adalah anak yang berjalan kaki biasanya berangkat bersama teman-temannya, mencerminkan budaya gotong royong. Dan yang ketiga ada beberapa daerah, sekolah dan desa masih memiliki jarak tempuh yang dekat sehingga anak terbiasa berjalan kaki. Namun, di sisi lain memiliki kekurangan. Yang pertama adalah persentase anak yang berjalan kaki itu masih sangat rendah. Infrastruktur trotoar tidak merata dan sering tidak aman. Yang ketiga adalah lalu lintas padat dan polusi membuat berjalan kaki kurang nyaman. Yang keempat adalah ketergantungan tinggi pada kendaraan bermotor untuk jarak yang dekat. POV berjalan kaki ke sekolah di Jepang dan Indo menurut saya berjalan kaki di Jepang sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Anak-anak terbiasa pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena trotoarnya tertata rapi, aman, dan ada petugas atau relawan yang membantu di titik penyeberangan. Kebiasaan ini membuat mereka lebih sehat dan mandiri serta membantu mengurangi polusi. Meski begitu, aktivitas ini tetap memiliki kekurangan. Misalnya, kurang praktis bagi anak yang tinggal jauh dari sekolah atau saat cuaca sangat ekstrim. Berbeda dengan Jepang, di Indonesia berjalan kaki belum menjadi pilihan utama. Banyak anak yang lebih memilih diantar menggunakan motor atau mobil karena kondisi trotoar yang belum merata, jalanan yang ramai, serta jarak rumah ke sekolah yang sering kali cukup jauh. Keuntungannya menggunakan kendaraan adalah waktu tempuh lebih cepat dan lebih nyaman. Namun, hal ini juga berdampak pada kekurangan aktivitas fisik anak, rasa kemandirian yang tidak berkembang dan meningkatkan polusi udara. Menurut pendapat saya, anak-anak di Jepang terbiasa berjalan kaki ke sekolah karena lingkungan dan sistem sosialnya sangat mendukung. Ada rute khusus yang dirancang aman, aturan keselamatan yang ditetapkan dengan konsisten, serta kebiasaan berangkat dalam kelompok kecil yang diawasi secara tidak langsung oleh warga sekitar. Nah, aktivitas ini sudah menjadi bagian dari budaya disiplin dan kemandirian masyarakat Jepang, di mana berjalan kaki dipandang sebagai latihan tanggung jawab sejak kecil. Selain itu, pemerintah Jepang memang memiliki kebijakan transportasi yang kuat dalam memprioritaskan pejalan kaki, menjaga kualitas udara, serta membangun kota yang mendukung mobilitas ramah lingkungan. Sementara di Indonesia, kebiasaan jalan kaki lebih dipengaruhi kondisi lingkungan masing-masing. Jika jaraknya dekat, trotoarnya memadai, dan situasinya aman, anak-anak bisa berjalan sambil mengobrol atau bermain ringan. Namun, jika akses tidak nyaman, lalu lintas terlalu padat, atau fasilitas pejalan kaki minim, orang tua cenderung mengantar. Budaya berjalan kaki memang mulai tumbuh, tetapi infrastrukturnya masih berkembang. Begitu pula kebijakan transportasi yang mendorong ruang pejalan kaki dan penurunan polusi. Akibatnya, kebiasaan ini belum sekuat dan terstruktur seperti yang terlihat di Jepang. Pandangan saya tentang jalan kaki ke sekolah di Jepang dan di Indonesia. Menurut saya, budaya berjalan kaki di Jepang itu sangat kuat karena budaya kemandirian dan lingkungan yang mendukung, seperti trotoar yang rapi, relawan yang siap siaga. Nah, kelebihannya adalah membuat anak-anak lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih membuat polusi berkurang. Tapi Jepang juga punya kekurangan, yaitu mungkin kurang fleksibel kalau misalnya jaraknya ke sekolah cukup jauh, serta saat cuaca buruk seperti hujan deras ataupun angin dan salju. Kalau di Indonesia, banyak anak itu lebih memilih kendaraan bermotor karena di Indonesia keadaan trotoar itu belum merata, lalu lintasnya masih padat, dan jarak rumah ke sekolah seringkali masih jauh. Kelebihannya adalah mungkin
ketika menggunakan motor lebih cepat sampai tujuan, tapi kekurangannya adalah banyak anak kurang aktivitas fisik, kurang mandiri, serta polusi meningkat yang bisa menyebabkan kota menjadi lebih kotor. Kesimpulannya adalah perbandingan antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa kebiasaan berjalan kaki bukan sekedar pilihan, tetapi hasil dari budaya, fasilitas, dan kebijakan dari yang konsisten. Jepang berhasil membuat kebiasaan ini karena lingkungannya yang aman, dukungan masyarakat, serta nilai kemandirian dan kedisiplinan yang membuat anak-anak terbiasa mandiri sejak kecil. Sementara itu, di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti trotoar yang belum layak, jarak sekolah yang masih cukup jauh, dan ketergantungan pada kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa menciptakan budaya berjalan kaki yang kuat, Indonesia perlu memperbaiki infrastruktur pejalan kaki, menata transportasi kota, serta menanam kebiasaan mandiri sejak kecil. Jika ketiga hal ini berjalan beriringan, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan anak, tapi juga mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan kota yang lebih aman berkelanjutan. Dengan kata lain, perubahan nyata hanya terjadi ketika budaya, kebijakan, dan fasilitas bergerak bersama. Mite kurete. Arigatou gozaimasu.